Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Aku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Aku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah 1 minggu kita berada di rumah karena pemerintah menganjurkan kita, mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah karena untuk memutuskan rantai virus corona yang tidak baik bagi kita. Dan keputusan pemerintah ini adalah menguntungkan kita semua, baik untuk kita. Dan saya percaya bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan, jadi kita juga harus taat dengan pemerintah. Tapi sekalipun di rumah kita akan tetap bisa menyembah Tuhan. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan sama-sama.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan menciptakan kita untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar. Tetap bersyukur, katakan sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Aku ada di hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu. Sebab aku ini milikmu. Yes, aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Katakan sama-sama. Sebab aku ini milikmu. Aku ada di hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Terima kasih Tuhan, sebab aku milikmu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sama-sama katakan, for you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Yes, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu Mita barusan menyampaikan pujian dan penyembahan. Dan mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di setiap tempat di mana kami berada, ada Tuhan. Dan penyertaan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Berikan lawatan-Mu dan berikan jamahan-Mu. Sebab kami sadar betapa pentingnya hidup bergantung kepada Tuhan. Betapa pentingnya penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tolonglah supaya hidup kami selalu ada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jamalah kami dan berbicaralah melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Ada banyak di antara kita yang sudah mulai bosan di rumah, dan saya termasuk di dalamnya, karena kita merasa semua harus dikerjakan di rumah, dan nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Tapi hari ini kita berjumpa dalam ibadah, dan kami bersyukur bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Nahum itu hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, ketika itu bangsa Israel mengalami penjajahan dan penjarahan habis-habisan dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu adalah bangsa yang sangat kejam. Dan kalau mereka datang ke suatu tempat, maka mereka bukan hanya menghajar penduduk yang ada di sana, tapi mereka juga menjara hasil panen dari bangsa-bangsa di mana bangsa Asyur itu datang. Saudara-saudara, bangsa Israel benar-benar mengalami kemiskinan dan kemelaratan. Hidupnya menderita, ekonominya sengsara, dan keadaannya dipenuhi dengan ketakutan. Benar-benar situasi yang sangat buruk. Nah, di tengah-tengah perasaan yang seperti itu, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Nahum ini menyampaikan firman Tuhan dengan satu pesan yang sangat jelas, terdiri dari 3 hal. Yang pertama, Nahum berkata, Tuhan itu baik. Saudara-saudara, mengapa Nahum memulai firman yang disampaikan itu dengan mengatakan Tuhan itu baik? Sebab ketika orang dalam kondisi susah, keadaan miskin, hidup penuh dengan penderitaan, semuanya serba tertekan, maka orang itu dengan mudah akan berkata bahwa di mana Tuhan dan kenapa semuanya diizinkan. Dan kalau seandainya Tuhan itu ada, betapa jahatnya Tuhan itu. Maka perasaan yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu mudah saja terjadi dalam kehidupan siapa saja yang mengalami. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saudara-saudara, Nahum berkata, Tuhan itu baik. Memahami bahwa Tuhan itu baik, mengenal bahwa Tuhan itu baik, sangat penting dalam hidup ini. Apapun yang sedang kita alami, tidak pernah Tuhan itu berlaku curang dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan itu merancangkan yang jahat. Semua rancangan Tuhan itu baik. Nah, ini perlu diketahui oleh setiap orang yang percaya. Apakah itu bangsa Israel di zaman dulu, atau apakah kita sekarang yang hidup di zaman sekarang. Saudara-saudara, bahkan Ayub juga pernah mengalami. Di tengah-tengah keadaan anaknya semua mati, hartanya ludes, kesehatannya menjadi sangat buruk. Di tengah-tengah situasi itu, Ayub tidak mengucapkan kata-kata bahwa Tuhan itu jahat. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Ayub sadar betul siapa Tuhan yang disembah selama ini. Itu sebabnya Alkitab memberikan catatan dalam Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, pemahaman ini penting. Bahwa Allah itu tidak pernah merancangkan yang jahat. Bahwa Allah itu tidak merencanakan yang buruk dalam hidup ini. Bahwa Allah itu tidak pernah berpikir untuk melukai dan membuat saudara hancur. Allah selalu memelihara, Allah selalu mengasihi, bahkan Ia rela mati di atas kayu salib. Ia mencintai saudara, supaya saudara mempunyai kepastian dalam hidup ini. Hidup ini hanya aman kalau saudara ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya dalam perjanjian baru juga disampaikan oleh Rasul Paulus, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Dan kalau saudara bertanya kebaikan apa yang saya akan terima, tidak ada satupun yang tahu. Sebab itu dalam rancangan Allah. Tapi kita tahu apa saja yang Allah kerjakan dalam hidup ini pasti mendatangkan kebaikan. Dan setiap jemaat yang saya kasihi, setiap jemaat yang saya layani, tetaplah percaya bahwa di dalam segala perkara, di tengah-tengah ekonomi yang lesu, di tengah-tengah keadaan saudara tidak bisa bebas keluar, di tengah-tengah di mana saudara sekolah harus ada dari rumah, semua pelajaran diterima di rumah dan dikerjakan di rumah dan dikirim dari rumah. Tahukah saudara-saudara, Allah pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang tidak mendatangkan kebaikan. Allah pasti mendatangkan kebaikan. Sebab Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Di dalam segala perkara, Allah turut bekerja. Kita bersyukur punya Allah yang baik. Dan kita selalu hanya berterima kasih karena di dalam segala perkara Allah selalu merancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, saudara, Nahum juga menyampaikan bukan cuma Allah itu, Tuhan itu baik. Yang kedua, bangsa Israel juga diberitahu bahwa Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Yang kedua, Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada gempa dan banjir, di mana dan kemana saudara akan pergi menyelamatkan diri? Saya yakin kita akan pergi ke tempat yang aman. Saya yakin saudara akan pergi ke tempat di mana saudara bisa menyelamatkan diri. Saudara akan mengungsi ke sana, meninggalkan semuanya, dan saudara pergi ke sana supaya saudara selamat. Nah, ketika bangsa Israel sedang dilanda kesusahan, ekonominya morat-marit, bahkan sangat miskin. Bangsa Israel sangat melarat. Tidak tahu apa yang harus dimakan. Sebab setiap kali panen, maka bangsa Asyur itu tahu kapan waktunya panen. Mereka datang dan menjara hasil panennya. Dan yang tadinya diharapkan bisa buat makan, bisa buat hidup oleh bangsa Israel, tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap. Dan bukan hanya kehilangan semuanya itu, kehilangan pengharapan, tapi juga dihantui oleh ketakutan kalau sewaktu-waktu mereka dibunuh oleh bangsa Asyur. Nah, saat itulah Nahum berkata, Tuhan itu tempat pengungsian yang aman. Tuhan itu tempat pengungsian ketika anak-anaknya mengalami kesusahan. Saya mau semua saudara, siapapun saudara, jangan pergi ke tempat lain. Jangan pergi ke orang pintar. Belajarlah tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pergi ke roh-roh yang bukan sama sekali dari Tuhan. Saudara cuma boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah tempat pengungsian kita. Masuklah kamar, berdoalah, menangislah di sana, curahkan air matamu. Dan beritahu Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Sebab ada Tuhan yang mau mendengarkan saudara. Sebab Tuhan bila berkata, Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Yang ketiga, saudara, bukan cuma Tuhan itu tempat pengungsian, tapi Tuhan itu juga, katanya Nahum, Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dikenal oleh orang hebat, itu membuat kita jadi bangga dan senang. Tapi kita bukan cuma dikenal oleh orang hebat dalam firman Tuhan ini, tapi Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kadang-kadang kita percaya kepada Tuhan, tapi tempat perlindungan kita bukan kepada Tuhan. Perlindungan kita kepada harta kita, perlindungan kita kepada orang-orang tertentu yang kita anggap hebat. Tapi hari ini saya mau mengajak semua saudara bahwa kita benar-benar berlindung, bergantung hanya kepada Tuhan. Kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah kekurangan perkara baik. Orang yang berlindung kepada Tuhan dikenal dan dijaga oleh Tuhan. Saudara bagaikan biji mata Allah. Saudara tidak akan pernah dibiarkan diusik oleh apapun, karena saudara sangat dicintai Tuhan. Engkau biji mata Allah. Tuhan mencintai saudara. Saya berdoa supaya semua saudara, sekalipun tinggal di rumah, bekerja di rumah,
belajar dari rumah, bahkan sekarang beribadah dari rumah. Semua saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya selalu berdoa setiap hari supaya keadaan saudara semuanya dipelihara Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan kiranya mencukupi. Saya selalu berdoa dengan air mata saya mengeluarkan setiap hari supaya semua saudara ada dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa semua saudara membutuhkan Dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Saudara aman di tangan Tuhan. Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap jemaat GBI Maranatha semuanya ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan hidup mereka. Sebab semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari virus corona, berikan perlindungan khusus. Tidak ada satupun jemaat yang mengalami masalah, yang sedang dihadapi di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan dan menegangkan hari-hari ini. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai seluruh jemaat. Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Maranatha dan berikan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mau memberikan pengumuman. Ternyata sampai akhir Maret ini kita belum bisa menentukan apakah bisa kembali beribadah di gereja. Itu sebabnya kita mesti mengantisipasi untuk situasi yang paling buruk. Maka kita akan tetap mentaati himbauan dari pemerintah, tidak berkerumun, melakukan social distancing. Kita mulai membiasakan untuk beribadah. Bapak Ibu yang menjadi kepala keluarga, mohon Bapak Ibu bisa memimpin ibadah setiap hari di rumah. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan dukungan, bahan-bahan materi untuk membuat renungan di rumah, maka saudara bisa menghubungi saya atau menghubungi gereja dan akan diberikan materi-materi untuk saudara bisa memakainya di rumah. Dan perlu saudara ketahui, Jumat Agung dan Paskah akan sebentar lagi dilangsungkan di gereja dimanapun juga di seluruh dunia. Tapi tahun ini, Gereja Katolik Roma di Italia meniadakan karena Italia juga sedang mengalami lockdown karena virus corona ini hampir terjangkit di mayoritas penduduk Italia. Dan akhirnya ditiadakan misa untuk Paskah tahun ini oleh Roma Katolik. Dan kita yang ada di sini, kita juga nggak bisa melakukan Paskah Jumat Agung, tapi kita akan mengadakan ibadah bersama di rumah masing-masing. Saya akan memimpin, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus itu bisa dipegang pada waktu ibadah bersama-sama. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa mengambil anggur dan roti yang sudah disiapkan di gereja. Saudara bisa bawa pulang sejumlah yang saudara butuhkan. Dan nanti kita pada hari Jumat Agung dan Paskah, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Dan semuanya sudah disiapkan di gereja, saudara bisa ambil mulai bulan April. Dan saya minta semua saudara ikut berdoa setiap malam jam 9, supaya bangsa ini dilalukan dari malapetaka yang sedang melanda negara kita dan juga di seluruh dunia. Kita berdoa supaya pandemi virus corona ini segera bisa selesai. Dan sebelum saya mengakhiri dengan doa berkat, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau membawa persembahan bisa melalui scan QR code. Tapi juga bisa lewat transfer. Saya berdoa supaya semua saudara tetap dipelihara dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat Maranatha dimanapun berada. Dan karena kasih dan kemurahan-Mu yang besar,
Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, engkau dilindungi dan dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk virus corona. Diberkatilah pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai kehidupanmu, sebab engkau dipelihara Tuhan. Tingkap-tingkap surga akan terbuka untuk memberkati bisnismu. Dijauhkan engkau dari segala macam kekurangan, sebab Tuhan memberkati. Diberkatilah masa depanmu. Setiap doa dan kerinduanmu, kiranya Tuhan menjawab. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan segala berkat itu menjadi milikmu, sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.